Kadang di awal tahun kita penuh semangat pengen berubah, nulis target, pasang resolusi, bikin janji ke diri sendiri. Tahun ini gue bakal berubah. Tapi kenyataannya 2 minggu kemudian kebiasaan balik lagi ke kebiasaan lama. Kayak nggak ada yang berubah, rasanya frustasi seakan-akan kita gagal sebelum benar-benar mulai. Aku sering mikir, kenapa ya kita susah berubah? Padahal niatnya ada, motivasinya sempat menggebu-gebu. Lalu aku ketemu satu buku namanya Atomic Habit karya James Clear. Nah, dari situ aku mulai ngobrol panjang ke diri aku sendiri. Bahkan aku sampai berdiskusi berjam-jam dengan ChatGPT atau Artificial Intelligence tentang buku ini. Mencoba mengaitkan dengan neuroscience, dengan hukum alam, dengan filsafat, bahkan dengan ayat-ayat yang pernah aku dengar. Dan dari situ aku pelan-pelan sadar ternyata perubahan bukanlah soal niat besar, tapi soal kebiasaan kecil yang diulang-ulang. Penasaran, kita bahas sampai ini. Yang mau ngopi, ngopi dulu. Yang mau ngudut, ngudut lah dulu. Ini kita lanjut. Rokok dulu. Hidup ini jarang berubah lewat satu momen spektakuler. Hidup ini lebih mirip dengan tetesan air di ujung genting. Tidak terdengar keras, tidak terlihat istimewa, tapi lama-lama bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun. Aku dulu tipe yang gampang terjebak ambisi instan. Diet ketat, bangun jam 4 pagi, bikin target segunung, hasilnya semangat di awal, hancur di tengah. Malah sampai sekarang kayak gitu. Dan menyerah di akhir. Dari situ aku merasa gagal. Tapi ketika membaca Atomic Habit, aku seperti disadarkan. Ternyata bukan seberapa besar langkah yang kita ambil, melainkan seberapa kecil sesuatu bisa kita ulangi setiap hari. Jadi kuncinya itu di pengulangan. Ada juga di buku yang pernah aku baca, itu pengulangan itu di alam bawah sadar, namanya Law of Attraction dari siapa namanya ya, Napoleon Hill. Lanjut, James Clear menyebut kebiasaan itu seperti atom. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi atomlah yang membentuk segalanya. Satu kebiasaan kecil, jika konsisten, bisa jadi fondasi identitas kita. Dan neuroscience membuktikan hal ini. Otak kita plastis, ia membentuk jalur baru setiap kita mengulang sebuah tindakan. Jalur itu makin kuat jika terus dipakai. Ngopi dulu bentar. Alhamdulillah. Bayangkan otak kita seperti hutan belantara. Pertama kali mencoba hal baru, kita seperti menebas semak-semak dengan perang. Berat, melelahkan, penuh hambatan. Tapi kalau terus dilewati, lama-lama jalurnya terbuka, jadi setapak, lalu jadi jalan raya. Pertanyaan pentingnya, jalan itu kita arahkan kemana? Menuju kebaikan atau menuju ke kebiasaan buruk? Kalau kebiasaan buruk, kita sedang membangun jalan tol menuju jurang. Kalau kebiasaan baik, kita sedang membangun jalan tol menuju puncak gunung. Yang bahas ke nomor 1, kebiasaan dan dopamin. Candunya mirip judi. Pernah nggak niatnya mau buka TikTok sebentar, tiba-tiba 1 jam hilang. Itu bukan karena kita lemah, itu karena otak kita memang dirancang suka kejutan. Setiap kali kita menemukan hal baru, sekecil apapun, otak melepas dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang. Ini disebut variabel reward, sama seperti judi slot. Kita tidak tahu kapan jackpot muncul, kadang video lucu, kadang motivasi, kadang gosip. Ketidakpastian inilah yang bikin otak kita makin candu. Jadi kayak kejutan-kejutan kecil kayak gitu ya. Analoginya begini, bayangin otak kita seperti kucing. Kalau dikasih makan ikan kering terus, dia bosan. Tapi kalau kadang dikasih ayam, kadang cuma remah, kadang ikan segar, dia malah makin penasaran. Begitu juga otak kita saat scrolling media sosial. Iya, jadi budak rasa penasaran. Nah, ini yang kayak gini ada namanya psikologi di burung dara selang-seling ya. Jadi ini ada, aku pernah dengar di konten channel Kuliah Kehidupan, narasinya kayak gini. Ada 3 penelitian. Yang pertama, jika burung itu mematuk, dia dikasih makan terus. Yang kedua, jika burung itu mematuk, dia dia nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, jika burung itu mematuk, kadang dikasih makan, kadang enggak. Nah, ternyata yang dikasih makan terus-menerus itu dia jadi seperlunya aja untuk mematuk-matuk apa namanya itu kayak pancingan kayak gitu. Yang kedua,
yang nggak dikasih hadiah itu malah berhenti mematuk. Yang ketiga, anehnya malah dia terus mematuk bahkan sampai nggak berhenti-henti mematuk karena dia dikasih hadiah selang-seling gitu. Kayak reward yang ngacak-ngacak kayak gitu ya, kayak ngejut-ngejut, kadang dapat kadang nggak. Nah, di titik lanjut lagi ya. Di titik ini aku sadar kebiasaan buruk bukan sekedar soal kurang disiplin. Ada sains yang bekerja di balik layar. Kebiasaan baik seperti menanam pohon. Kebiasaan baik justru sering terasa membosankan. Menulis satu kalimat, jurnal, membaca 2 halaman. Jalan 10 menit, tidak ada efek instan. Tapi kalau terus dijalani 5 tahun ke depan, pohon itu bisa rindang, berubah, bahkan menaungi orang lain. Dalam Islam ada hadis, amal yang paling cintai Allah adalah yang kontinu, meski kecil, dan ini persis dengan neuroscience modern. Konsisten kecil jauh lebih kuat membentuk otak daripada semangat besar yang putus di tengah jalan. Nah, ini konsepnya kayak gini ya, pernah dengar narasi kayak gini, aku nggak tahu ini timbulnya dari mana, tapi aku sering dengar kayak gini. Jadi kalau misalkan kita setiap pagi kayak ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah terus menerus, terus sampai berpuluh tahun dan kita ulang setiap pagi. Jadi pas kita meninggal kebiasaan itu juga akan terus dihitung sampai hmm, apa namanya penghitungan itu selesai. Kurang lebih kayak gitu dah. Ternyata kayak gitu juga ada penjelasan di neuroscience-nya ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Ngopi lagi. Ekspektasi dan perbandingan. Bahaya terbesar dalam membangun kebiasaan adalah ekspektasi instan. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain yang sudah bertahun-tahun melatih kebiasaan. Kita merasa kalah lalu menyerah. Padahal Stoik sudah bilang fokus only on what is within your control. Dalam konteks ini, yang bisa kita kontrol hanyalah langkah kecil hari ini, bukanlah hasil orang lain. Aku pernah kejebak di sini, lihat orang baca 50 buku setahun. Aku ikut-ikutan bikin target tinggi. Akhirnya kelelahan, berhenti, dan merasa gagal. Sampai akhirnya sadar, kalau aku baca 2 halaman sehari, mungkin kecil tapi setahun tetap jadi buku. Lebih baik lambat tapi jalan daripada cepat lalu berhenti. Analoginya gini, hidup kita seperti kasur. Kebiasaan buruk itu seperti menaruh satu paku kecil di kasur setiap hari. Awalnya tidak kerasa, tapi lama-lama jumlahnya bertambah, tidur jadi sakit, bahkan melukai tubuh. Kebiasaan baik sebaliknya, seperti menaruh selembar kapas tipis setiap malam. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama kasur jadi empuk, nyaman, dan kita tidur lebih nyenyak. Pertanyaannya, kita mau tidur di kasur paku atau kasur bantal? Mundur lagi. 5. Identitas. Kita menjadi apa yang kita ulangi. Salah satu poin terkuat dari Atomic Habit adalah bahwa kebiasaan membentuk identitas. Kalau kita rutin menulis, lama-lama kita bukan sekedar menulis, tapi menjadi penulis. Kalau rutin olahraga, kita bukan hanya sedang olahraga, tapi adalah orang sehat. Nah, ini ada dalam Al-Quran yang aku cari di ChatGPT, relevansinya kayak gini ya, kurang lebih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini ada di Quran surat Ar-Rod ayat 11. Perubahan itu bukan datang dari luar, tapi dari kebiasaan yang kita tanam dari dalam. 6. Fakta dan angka. Tunggu dulu. Penelitian dari Universitas College London butuh rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru, bukan 21 hari seperti mitos populer, bahkan ada yang butuh 200 hari. Penelitian MRI juga menemukan orang yang rutin jalan kaki 10 menit sehari punya koneksi otak lebih sehat daripada yang tidak. Perubahan kecil itu nyata efeknya. Nomor 7, ngopi lu. 7. Filosofi hidup adalah akumulasi. Kalau ditarik benang merah, baik dari stoik, agama, dari neuroscience, semuanya bilang hal yang sama. Hidup kita bukan ditentukan satu langkah besar, tapi ribuan langkah kecil yang konsisten. Nah, ini aku kayak nemu narasi dari apa ya, pencipta Facebook itu, Mark Zuckerberg kalau nggak salah.
Jadi dia hanya memulai, sisanya bukan dia punya rencana sepenuhnya kayak rencana 100% yang analoginya kayak gini ya. Aku pernah nemu analogi yang ini bukan dari aku sih, dari aku pernah dengar juga tapi aku lupa aku nonton atau dengar di mana. Kurang lebih narasinya kayak gini. Kayak kita malam berkendara naik motor atau naik mobil, kita kan cuma bisa melihat apa yang ada di lampu penerangan kita, lampu depan motor atau lampu depan mobil. Kita nggak bisa melihat seluruhnya, tapi dengan itu lama-lama kita juga bisa sampai juga dengan penerangan yang sedikit. Kurang lebih kayak gitu narasinya. Nah, lanjut. Seneca berkata, kadang kita takut gagal besar, sampai lupa memulai langkah kecil. Maaf, kita ulang. Kadang kita terlalu takut gagal besar, sampai lupa memulai langkah kecil. Dan ada ayat yang menenangkan. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zoroh atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa berbuat kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah 7-8. Atom, lanjut, atom kebiasaan itu nyata. Setiap atom punya konsekuensi. Coba dipikirkan sejenak. Sekalian aku mau ngudut dan ngopi lagi. Malah kopinya tumpah. Aku masih belajar. Ini soal aku juga sih. Aku nggak mau munafik, aku masih sering kalah dari kebiasaan buruk. Masih sering kebablasan scrolling. Sosmed yang pendek-pendek ya, kayak TikTok, YouTube, ataupun Facebook. Masih sering kalah dengan rasa malas, tapi aku juga sadar kalau aku bisa menguasai satu kebiasaan kecil saja, aku sedang menulis masa depanku. Jadi aku nemu narasi juga yang kayak gini, masa depan itu adalah masa sekarang yang kita ulangi terus-menerus. Kita hari ini ngelakuin ini, 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi kita mulai dari sekarang. Lanjut lagi. Perubahan bukan seperti kembang api yang meledak terang sesaat. Perubahan itu seperti akar pohon, tidak terlihat di permukaan tetapi menghujam ke dalam tanah, menopang batang dan memberi kehidupan. Kalau hari ini aku bisa menanam satu akar lewat Maksudnya ulang-ulang, kalau hari ini aku bisa menanam satu akar kecil lewat satu kebiasaan baik, aku percaya suatu hari pohon itu akan tumbuh. Tidak perlu spektakuler, yang penting terus hidup. Dari sini tadi kan teks yang aku baca dari kesimpulan aku dengan AI atau ChatGPT, kurang lebih dari yang aku baca juga, karena kebiasaan kecil yang mulai aku rubah terus-menerus adalah mendengarkan podcast atau baca suara dari YouTube ya. Contohnya seperti kayak YouTube aku ini, kalian boleh mendengarkannya aja sambil beraktivitas. Kalau misalkan lagi nyuci piring, lagi kerja bangunan kayak aku, lagi kerja apapun yang bisa impulsif, kayak misalkan kerja bangunan kayak masang batu, ngaduk, ataupun itu kan hanya impulsif, nggak perlu terlalu memakai otak. Jadi bisa sambil kita menambah ilmu, karena baik-baiknya ilmu adalah orang yang berguna. Oke, terima kasih. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau dibahas, silakan komen. Kalau misalkan mau konten seperti ini nongol lagi, bukan hanya konten aku, tapi konten teman-teman kreator yang untuk self improvement atau perbaikan diri, silakan di like. Kalau misalkan takut ketinggalan, aku ada channel baru yang mau channel bawahnya, kalau video baru yang mau aku upload, silakan follow.